Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana bisa tetap menikmati kemerdekaan makan setelah sebulan penuh berpuasa tanpa rasa bersalah karena menyantap makanan yang tinggi lemak. Saya akan membuat ketupat rendah kalori. Lauknya ayam opor, daging perintil, telur rebus bumbu, sambal kelapa yang semuanya tanpa minyak, serta kerupuk rendah minyak. Rendam ketupat di air kurang lebih 10-15 menit agar nanti hasilnya ketupat tidak merah. Saya akan menggunakan beras shirataki. Isi kulit ketupat dengan beras sampai dengan 2/3. Kalau pas segitiganya itu adalah setengah, maka dilebihin lagi seperti petunjuk. Sesudahnya kencangkan anyaman dan ikat yang erat. Diisi sampai dengan 2/3-nya, tujuannya agar nantinya ketupat itu hasilnya penuh, padat tapi tidak terlalu padat, juga tidak terlalu kosong. Jangan lupa semua ujung ketupat itu dirapikan agar tidak ada beras yang keluar. Kita akan menggunakan metode masak 30 menit. Didihkan air, kemudian masukkan ketupat hingga seluruh ketupat itu tenggelam. Ketupat dimasak selama 15 menit dan jangan buka tutupnya. Sesudah 15 menit, maka matikan api dan biarkan selama 30 menit. Dalam masa pembiaran 30 menit itu jangan dibuka tutupnya agar proses memasak tetap terus berlangsung walaupun apinya telah dimatikan. Sesudah 30 menit, maka nyalakan kembali api. Tunggu sampai mendidih dan sesudah mendidih, maka hitung rebus selama 15 menit kembali. Sesudah 15 menit dimasak atau direbus terhitung dari air mendidih, maka matikan kembali api. Diamkan 10 menit dari api mati dan jangan dibuka tutupnya agar proses masak terus berlangsung. Sesudah 10 menit dari api mati, buka tutupnya dan tiriskan. Ditiriskan dengan cara menggantung ketupat atau taruh di wadah baskom yang di bawahnya itu lubang. Tujuannya agar airnya bisa turun, air dari ketupat itu, sehingga ketupat bisa kering. Dan ini adalah ketupat yang dihasilkan, padat tapi tidak terlalu padat dan juga tidak kopong. Berikutnya ayam opor tanpa santan dan tanpa minyak. Bahan yang dibutuhkan 5 paha ayam, 750 ml air, 12 sendok makan fiber cream, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan 1 batang serai dimemarkan. Bumbu dihaluskan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh jinten, 2 ruas jari kunyit, setengah ruas jari lengkuas, 1 sendok makan gula merah, serta garam secukupnya atau sesuai selera. Masukkan 750 ml air. Masukkan semua bumbu dan ayam serta fiber cream. Kalau ingin opor lebih creamy, maka takaran fiber cream bisa ditambahkan sesuai selera. Masak hingga ayam matang dan air sedikit menyusut agar bumbunya meresap. Daging perintil. Bahan yang diperlukan 250 gram daging cincang, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam atau sesuai selera, setengah sendok teh lada bubuk.
Campur semua bahan menjadi satu. Bentuk daging menjadi bola-bola kecil. Bumbu dihaluskan. 8 buah cabai merah, 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, sejumput gula merah dan garam atau sesuai selera, 2 ruas lengkuas, dan 1 butir tomat. Bahan lain yang diperlukan: 500 ml air, 10 sendok makan fiber cream, 2 lembar daun salam, dan 5 butir tomat cherry atau 1 butir tomat biasa. Masukkan bumbu halus, air, fiber cream, dan daun salam. Masak hingga mendidih. Untuk bumbu halus, saya blendernya itu masih kasar, jadi masih ada butiran atau potongan dari cabenya. Tapi itu kembali kepada selera teman-teman semua. Demikian juga untuk fiber cream. Jika teman-teman menyukai masakan yang lebih creamy lagi, lebih kental lagi, maka takaran fiber cream bisa ditambahkan sesuai selera. Jika sudah mendidih, maka masukkan bola-bola daging dan masak hingga daging matang atau sampai dengan air menyusut sedikit sehingga bumbu lebih meresap. Dan jangan lupa masukkan potongan tomat. Berikutnya kita membuat sambal kelapa. Bahan diperlukan 250 gram kelapa parut dan bumbu halus, 3 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 5 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah. Kelapa parut digongseng atau digoreng tanpa minyak hingga berwarna kecoklatan. Gongsengnya menggunakan api kecil dan terus-menerus diaduk dalam proses memasaknya agar tidak gosong. Sesudahnya kelapa ditumbuk hingga halus. Haluskan semua bahan bumbu halus. Tumis tanpa minyak bumbu halus, kemudian masukkan kelapa yang telah ditumbuk. Gongseng sebentar hingga kedua bahan tercampur rata dan warna kelapa sedikit lebih gelap. Selanjutnya kita membuat telur rebus bumbu. Bahan: 300 ml putih telur, 2 buah cabai merah diiris, 2 batang daun bawang diiris, setengah sendok teh lada dan setengah sendok teh garam atau sesuai selera. Aduk rata semua bahan dan kemudian tuang ke cetakan telur rebus. Didihkan air dan masukkan telur. Sebelum dimasukkan ke air, maka kocok sedikit cetakan dari telur rebus itu supaya bahan-bahan seperti sayur dan cabai itu tidak mengumpul di atas. Untuk mengetahui apakah telur telah matang, maka dapat dibalik cetakannya untuk dilihat apakah masih ada cairan yang keluar dari lubang di atas. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah matang. Kerupuk goreng air fryer. Ada beberapa cara untuk menggoreng kerupuk dengan menggunakan air fryer. Ada yang betul-betul digoreng tanpa minyak dan ada yang menggunakan sedikit minyak seperti yang akan saya tunjukkan, dan ada yang mencelupkannya ke dalam minyak. Kalau saya memilih untuk mengolesinya dengan minyak menggunakan kuas. Ketiga cara itu akan memberikan hasil akhir yang berbeda. Kerupuk yang digoreng tanpa menggunakan minyak sama sekali garing, tapi garingnya itu garing keras. Kerupuk yang diolesi dengan sedikit minyak sebelum digoreng air fryer maka akan menghasilkan kerupuk yang garing dan renyah. Sementara kerupuk yang sebelum digoreng dicelupkan dulu ke dalam minyak, maka dia akan menghasilkan garing yang lebih renyah lagi. Dan ini adalah kerupuk yang dihasilkan, garing dan renyah.
Keuntungan lain dalam menggoreng menggunakan air fryer adalah dalam proses menggorengnya minyak yang digunakan akan jatuh atau turun ke bawah sehingga akan menghasilkan kerupuk yang lebih kering. Demikian sharing resep dari saya untuk bisa menikmati Lebaran tanpa rasa bersalah. Sampai jumpa di video berikutnya.